Oke, saya buka 2 slide ya. Eh, di situ yang kiri PPT materi dari saya, kemudian yang kanan saya ambilkan materi dari pelatihan MTCRE. MTCRE ini mikrotik tapi yang level intermediate. Jadi kalau yang level dasar itu sertifikasinya adalah MTCNA ya, mempelajari semuanya ya. Tapi kalau MTCRE itu level yang menengah ya, khususnya untuk yang routing ya, routing engineer. RE itu routing engineer. Nah, mungkin kalau ada yang perlu saya tambahkan, saya tambahkan dulu ya. Jadi terkait dengan routing ya kemarin ya. Klasifikasinya ya ada statis yang kemarin sudah kita pelajari di pertemuan kedua ya. Terus ada dinamis ya. Dinamis itu digolongkan menjadi 2 ya, interior gateway protocol ya, sama eksterior ya, sama eksterior gateway protocol. Nah, untuk yang interior kemarin yang salah satunya sudah kita bahas, yaitu ada 2 klasifikasi ya, 2 klasifikasi yaitu distance vector sama link state ya. Yang distance vector contohnya RIP kemarin ya, RIP V1, RIP V2 ya. Kemudian yang contoh lain ya, yang punyanya Cisco ya, proprietary-nya Cisco itu IGRP ya, Interior Gateway Routing Protocol, sama yang enhance ya. Nah, kalau dua ini perangkatnya harus Cisco ya, sama-sama Cisco gitu. Jadi musuhnya sama-sama Cisco. Ada router 1, router 2 harus sama-sama Cisco kalau mau menggunakan protokol ini. Itu yang distance vector ya. Menghitung jarak arah ya. Kemudian klasifikasi yang kedua itu yang kita bahas hari ini, link state protocol ya. Contohnya OSPF sama IIS ya. ISIS. Nah, kemudian kalau yang OSPF itu atau distance vector itu prinsipnya bagaimana? Kemarin disinggung sedikit ya. Dia bikin 3 tabel ya. Ada tabel routingnya, ada tabel yang mencatat topologi, ada tabel yang mencatat perubahan kalau tidak salah ya. Nah itu. Kemudian nanti kita bahas lebih ya. Kemudian kalau komponen routing ya, lanjut dulu ya yang di PDF. Komponen routing kemarin ada routing tabel ya. Di dalamnya routing tabel itu biasanya nanti ada ini, forwarding information base. Ya, kalau routing tabel itu bagaimana ya, berisi data router rute ke jaringan network tertentu ya, berisi metrik prioritasnya, rutenya gitu ya. Hop count-nya kalau pakai ini pakai desain vektor ya. Itu Anda bisa lihat ya, biasanya kalau di Winbox itu Anda bisa lihat dalam menu IP route list ya. Jadi Anda pilih menu IP, kemudian pilih route ya. Nah, di listnya ini nanti kelihatan. Di situ ada beberapa status biasanya ya. Yang biasanya yang paling mendasar itu ya yang connected network atau connected interface ya. Itu yang terhubung langsung, itu statusnya adalah DAC ya, DAC. Dynamic Active Connected. Terus nanti ada hal lain ya, misalkan Anda menambahkan routing statis atau dinamis, nah nanti muncul. Misalkan kalau statis yaitu aktif statis ya, AS. Kemudian ada DAO misalkan ya, yang OSPF dan lain-lainnya. Nah, terus kalau yang forwarding ya, itu begini ya. Routing tabel itu umumnya tidak digunakan secara langsung untuk forwarding paket ya. Di arsitektur router yang modern ya.
Nah, tapi dia menyediakan informasi. Ya, nanti forwarding tabel itu kayak bagiannya gitu ya. Isinya apa? Sebuah tabel berisi rute yang dipilih oleh algoritma routing sebagai jalur pilihan untuk meneruskan paket atau routing yang sedang digunakan. Jadi nggak semuanya disimpan untuk yang di forwarding ya. Mungkin jalur terbaiknya ya, atau mungkin rute yang sering dipakai kayak gitu ya. Jadi kalau yang forwarding itu bagiannya, ya, bagiannya dari routing tabel keseluruhan ya, gitu ya. Terus nanti mungkin yang lain bisa Anda baca ya di sini ya. Nggak semuanya saya bahas ya. Di sini ada ECMP juga, ini untuk load balancing ya. Kalau Anda pengen tahu tentang load balancing ya, di Mikrotik Anda bisa lihat ya, di materinya. Nah, ada juga yang ini apa? Kalau kita pakai fitur Mangle ya, tabel routing tadi ya, tabel routing itu berisi ya connected rute, connected rute atau mungkin tambahannya yang lainnya yang terhubung langsung sama yang dipraktekkan routingnya atau diaplikasikan routing protokolnya. Nah, tapi ada juga kasus misalkan routingnya itu ditandai. Itu kalau kita menggunakan fitur Mangle ya. Nah, itu biasanya menandai routing, ada routing mark. Misalnya traffic diarahkan spesifik ke routing tertentu. Nah, itu nanti kita bahas detail di belakangnya kalau saat materi Mangle ya. Tuh ya. Nah, sekarang kita masuk ke routing OSPF ya. Bentar ya. Ya cari ke slide ya. Ini OSPF ya. Nah, di sini. Jadi dia termasuk kategori dinamis ya, yang interior, yang link state ya. Nah, link state itu berarti nanti cara kerjanya kita lihat ya di sini ya. Nah, sebelumnya apa itu OSPF ya? OSPF itu adalah protokol routing otomatis yang digunakan dalam jaringan ya. Nah, itu nanti kita mendefinisikan ya. Nah, di situ ada area nanti ya. Ada area backbone ya, biasanya yang utama area backbone. Di OSPF itu dimungkinkan terbagi menjadi area-area. Ya. Nah, OSPF ini ya itu digunakan biasanya di WAN ya, kasus WAN ya. Nah, yang banyak router ya, yang skop jaringannya itu besar ya itu. Nah, contohnya ya yang di kanan bisa Anda lihat ya. Tadi ada klasifikasi ini ya, interior gateway protocol dan exterior gateway protocol ya. Hierarkinya kayak gini. IGP sama EGP itu kayak gimana sih? Nah, ini ya. Kalau interior ya berarti ya yang biasanya routernya berdekatan atau mempunyai kesamaan apa ini ya, fungsional atau mungkin secara geographic location berdekatan. Ya, dia berada di AS number yang sama. AS itu autonomous system yang sama ya. Nah, di dalamnya itu kalau kita pakai interior ya bisa mengimplementasikan yang ini, distance vector atau link state. Bisa RIP, bisa IGRP, bisa OSPF itu ya. Nah, ini yang interior yang gambarannya di cloud ini ya, di dalam cloud ini ya. Ada interior yang lain ya, yang kayak gini, yang kanan ya. Kayak yang kanan ya. Terus nah, kalau antar interior itu namanya adalah eksterior ya. Kalau menghubungkan antar interior ini kita bisa pakai routing BGP ya atau Border Gateway Protocol. Nah, ini kalau skopnya jaringannya lebih besar lagi ya, mungkin antar regional gitu ya, antar negara, ya. Atau mungkin antar pulau ya kayak gitu. Ya. Nah, bisa dengan BGP ya. Nah, kita kembali ke OSPF ya, OSPF. Setiap router merawat map sederhana dari keseluruhan jaringan. Ya, update-nya nanti dilakukan via multicast.
Ya. Bedanya gini, kalau di OSPF itu update-nya itu sifatnya trigger update. Yang diupdate ya, informasi yang diupdate oleh router ya, saling update itu adalah yang berubah saja. Ya. Jadi kan misalkan ya, tahap awal ya, routernya saling inisialisasi ya, kenal tetangganya, saling tukar informasi apa routing tabelnya sudah. Nah, nanti kalau misalkan kayak di sini ya, yang kanan ya, semua misalkan 5 router ini sudah punya keadaan yang sama, itu dinamakan istilahnya apa, masih ya ada yang ingat kalau semua kondisinya sudah sama, punya pengetahuan yang sama. Masih ingat? Routing. Nggak tahu, Pak. Oh, masih baru kemarin materinya masuk ke lagi. Tanggal berapa ini? 3 ya. Absen 3 siapa? Absen 3 siapa? Ayo. Andiko. Ya, Andiko. Konvergen ya. Istilahnya konvergen ya. Konvergen itu kalau semua kondisi ya routernya itu sudah dalam keadaan yang sama ya. Nah, bedanya kalau di OSPF ini itu nanti perubahan atau informasi yang dikirim itu hanya kalau ada perubahan ya. Yang berubah saja ya. Yang berubah atau mungkin yang bertambah atau mungkin yang berkurang seperti itu ya, routing tabelnya ya. Nah, jadi makanya secara bandwidth lebih hemat ya, karena nggak semuanya routing tabel, misalkan sebuah router punya routing tabel misalnya punya 50 jaringan gitu ya, connect ke 50 jaringan yang berkaitan. Nah, itu nggak semuanya dikirim ya, tapi hanya yang berubah saja ya, hanya yang berubah saja yang dikirim ya. Nah, makanya secara bandwidth nanti lebih hemat ya, kalau OSPF ini lebih efisien gitu ya. Terus dikatakan konvergennya lebih sangat cepat ya, sangat cepat. Ini beda dengan yang kemarin. Kalau RIP itu dikatakan lebih lambat ya konvergennya ya. Tapi hal lain yang dibutuhkan, dia membutuhkan power memory dan prosesor yang besar ya. Ini routernya harus yang powerful ya, yang speknya memori dan RAM-nya ya, prosesor dan RAM ya. Prosesor dan RAM-nya routernya yang besar ya. Bedanya itu ya. Terus hal dasar yang perlu diketahui nanti link state menggunakan hello packet ya untuk mengetahui keadaan router tetangganya ya. Nah, terus nanti ini kayak ini ya, kayak mendeteksi tetangganya ada atau tidak. Nah, itu kalau tidak salah 10 sama 40 detik ya ini ya, 10 detik dan 40 detik ya. Itu dia dalam membentuk ini ya, dalam membentuk topologinya ya. Dia kirim hello paket, nanti kalau respon ya mengirim ini ya, link state advertisement ya. Responnya ya, hello information sama link state advertisement. Nah, itu untuk membentuk topologi, terus nanti dia baru mencari routing tabelnya, rute terpendeknya, SPF ya, shortest path first. Nah, terus ada juga istilah metrik ya. Metrik itu properti dari rute jaringan yang terdiri dari berbagai nilai yang digunakan untuk protokol untuk menentukan suatu rute nanti ya. Nah, kemarin sudah sempat saya singgung ya, kalau dinamis itu ada yang menghitung menggunakan metrik. Nah, metrik itu apa aja sih? Contohnya ya, link utilisasi. Measuring link utilization. Ya diukur ya, misalkan ya, kayak gini, R1, R2, R1, R3. Misalkan ada paket keluar dari R1 ya, ini bisa dipilih misalkan ya, katakan R1, R2, R1, R3
bisa dipilih semua. Nah, nanti dihitung utilisasinya ya. Kalau misalkan paketnya dilewatkan ini atau link ini ya, link antara R1 R2 itu utilisasinya berapa persen? Misalkan apakah sudah penuh, apakah masih agak longgar, nah itu dihitung ya. Yang lain seperti ini, number of hop, hop count ya. Terus speed of the path ya, packet loss ya. Jadi kalau misalkan paket yang melewati link ini itu loss-nya berapa persen ya, apakah sedikit, apakah banyak, itu juga dilihat ya. Kalau di metrik routing ini ya, metrik untuk routing dinamis ya. Kemudian bandwidth ya, kemudian latensi atau delay-nya, kayak gitu, load-nya. Nah, itu ada banyak hal ya, metrik yang bisa dihitung. Terus yang kemarin ya, administrative distance ya, itu kayak berkaitan dengan trustworthy-nya ya, tingkat kepercayaannya ya. Kalau nilainya semakin kecil, itu artinya semakin terpercaya ya. Yang nol itu yang connected ya, yang connect langsung ya. Kalau kemarin RIP itu administrative distance-nya itu 120 ya. Kalau SPF itu lebih terpercaya ya, lebih di atasnya ya, atau 10. Jadi levelnya di atas sini RIP ya. Nah, sekarang bedanya RIP kemarin dengan OSPF itu apa? Nah, bisa Anda baca di yang kanan di PDF. Kalau RIP berarti kan prinsipnya yang distance vector ya. Itu berarti menggunakan jarak dan vektor ya. Pakai hop count ya, menghitung hopnya ya. Kalau yang OSPF itu nanti based on bandwidth ya. Dibaca ini ya. RIP choose shortest path based on hop count. Kalau OSPF choose shortest path based on bandwidth ya. Contohnya gini ya. Dari PC1 ya, yang connect ke R1 mau kirim paket ke PC2. Ada 2 pilihan jalur ya. Nah, kalau kita menggunakan RIP ya, routing RIP, maka nanti yang dipilih yang di sini ya, jadi yang di sini. Karena kenapa? Kalau lewat sini berarti kan lompat jaringannya hanya satu kali ya, yang di sini ya. Ini kan sudah connect langsung. Ini connect langsung kan, nggak perlu routing ya. Nah, ini baru jaringan yang di sini yang tidak connect langsung, itu yang di routing. Berarti hop count-nya 1. Tapi kalau lewat R1, R2, R3 ini berarti kita atau paketnya lompat 2 kali, jaringannya di sini dan di sini. Nah, maka kalau menggunakan RIP yang dipilih adalah jalur yang PC1, R1, R2, PC2 gitu. Bukan yang ini, bukan yang R3. Tapi kalau OSPF dia itu choose shortest path based on bandwidth ya. Atau metrik yang lain ya. Nah, diperhitungkan ya, nanti kan dicari shortest path-nya kan. Misalkan di sini R1 ya ke R2 itu bandwidth-nya 56. Misalkan kalau muter lewat R3 itu misalkan di sini bandwidth-nya 1 mega, 1 Mbps. Kalau di sini cuma 56 kbps. Ya berarti dia dipilih yang lewat kanan, ya, yang kapasitasnya lebih besar. Nah, itu bedanya ya. RIP choose shortest path based on hop count, OSPF choose shortest path based on bandwidth. Nah, itu bedanya. Yang kelihatan lah itu ya yang mendasar. Kayak gitu. Ada pertanyaan mungkin sampai sini, silahkan. Monggo. Kalau masih ada yang bingung, monggo tanyakan. Lanjut ya, enggak ada ya. Terus karakteristiknya ya, karakteristiknya link state OSPF ya, merupakan link state protokol, klasifikasinya link state. Kemudian menggunakan hello paket ya untuk mengetahui keberadaan router tetangganya. Kemudian routing update itu hanya dikirimkan bila terjadi perubahan dan dikirim secara
multicast. Nah, ini bukan broadcast ya, tapi multicast. Masih ingat bedanya broadcast sama multicast? Ada yang ingat? Ini Pak, yang kemarin contohnya yang apa? Hub sama suite itu. Kalau ya itu Yang dilewati harus, kalau yang suite kan langsung, kalau yang langsung broadcast harus melewati kepilihan. dulu. Tapi kalau ini multicast sama broadcast, Nah, kalau suite kan sudah spesifik ya, nggak multicast, langsung ke yang dituju. ya. Kalau broadcast ke semuanya. Ada yang tahu mungkin broadcast sama multicast? Bedanya gimana? Tak carikan slide ya untuk menggambarkan. Kalau broadcast itu dikirim dari satu ke semuanya, ya. Tapi kalau multicast itu nanti bisa dari satu atau lebih ke dari satu atau ke lebih yang lain. Saya share di yang satunya. Nah ini kemarin saya pakai slide yang ini. Bentar. Ada gambarnya biar paham. Stop share. Sini saya share. Oh, sebentar. Nah, ini. Nah, ini ya. Kelihatan? Nah, ini ya. Bedanya apa? Broadcast sama multicast ya. Kalau broadcast ya, broadcast transfer one to all teknik ya. Berarti satu ke semuanya. Nah, ini gambarannya ini ya. Jadi kalau broadcast dari satu ke semuanya. One to all. Tapi kalau multicast bagaimana? Multicast has one or more senders ya, and one or more recipient participant. Nah, berarti kalau multicast itu, kalau broadcast itu sumbernya satu, terus dikirim ke semuanya. Ya. Tapi kalau multicast, sumbernya bisa satu atau lebih, dikirimnya bisa ke satu juga atau ke lebih ke banyak juga gitu. Ya. Misalkan kayak gini ya, gambarannya kan beda ya ini ya. Kalau yang atas ya, kalau yang atas broadcast ini ya, satu ke banyak ya. Tapi kalau multicast ya, dari satu atau banyak ya, itu ke satu juga atau ke banyak. Contohnya kan gini. Ada satu ke satu, ada satu ke banyak. Nah, itu. Nah, bedanya itu ya. Nah, prinsipnya di kayak gitu ya, jelas ya. Nah, prinsipnya di balik lagi ke sini ya. Prinsipnya di OSPF kayak gitu ya. Routing update-nya itu dikirim terjadi ada perubahan. Perubahan itu ya kalau routing tabelnya bertambah atau routing tabelnya berkurang atau mungkin ada konfigurasi yang berubah gitu. Jadi kan mungkin aja kan satu router yang berubah. Berarti kan satu router itu kirim ke semuanya ya. Atau mungkin ada dua router ya. Nah, itu juga ada sumbernya dua kan berarti. Nah, bisa dikirim ke semuanya yang lain. Nah, itu kalau multicast. Bedanya dengan broadcast itu. Kalau kemarin kan kalau switch sama bridge kemarin kan, kalau bridge itu broadcast, kalau switch itu kan sudah one to one ya, sudah langsung spesifik, bukan multicast kan ya. Misalkan dari port 1 kirim ke port 12 ya wis. Kalau switch kan gitu, spesifik one to one berarti. Bukan one to many ya. Tapi kalau broadcast misalkan dari port 1 ngirim ke 12, misalkan ada 15 port apa dikirim. Itu kan kalau bridge itu rawan terjadi tabrakan data. Kalau switch itu lebih pintar. Gitu, ya. Terus karakteristik yang lain ya, saya lanjut. Menggunakan cost sebagai metriknya. Cost yang terendah itu yang dipilih. Kemudian tidak memiliki
karena dia prinsipnya beda ya ini ya, tidak memiliki keterbatasan hop count. Karena beda prinsip ya, beda klasifikasi dengan RIP kemarin ya. Kemudian apa lagi ya? Tadi ya, AD-nya 110 di atas RIP ya. Nah, kemudian yang perlu Anda ketahui lagi ya tentang implementasinya ya. Kalau di OSPF itu ini ada area ya. Ada area. Nah, area itu apa sih ya? Nah, area ini untuk apa ya? Untuk penggambaran ya. Nanti implementasinya ya bisa single area, bisa multi area ya. Nah, area ini untuk penggambaran ya, kayak dikelompokkan gitu ya, kayak dikelompokkan gitu ya. Nah, ini gambar yang kanan ya, OSPF area. Itu ada IR, ada istilah IR, ada ABR, ada ASBR. IR itu yang gimana? Router yang tergabung dalam sebuah area. Jumlah maksimalnya 80. Ya. Tapi di beberapa literatur ya, berarti kan kalau jumlah maksimalnya 80 itu kan berarti bisa kita tarik kesimpulan satu area itu kan bisa sampai 80 router ya. Satu area ya, di OSPF. Tapi di beberapa literatur itu mengatakan kalau routernya sudah mencapai 50 itu sebaiknya disarankan menggunakan lebih dari satu area, ya, multi area. Ya. Jadi mungkin juga untuk ini ya mungkin ya untuk apa biar tidak terlalu banyak mungkin ya. Kalau routernya segitu 50 dibanding 80 kan ya kalau secara ini kan perhitungannya misalkan satu berubah berarti ngadetnya 50 ya. Kinerjanya prosesor kan lumayan. Satunya langsung 80 ya, lebih lumayan lagi kinerja prosesor ya. Sama memorinya router. Makanya disarankan kalau beberapa literatur itu menyarankan kalau sudah mencapai 50 itu menggunakan multi area. Nah, di IR ya, IR router yang tergabung dalam sebuah area. Nah, ini gambarnya ini ya, yang area 5 ini ya. Ya, router-router yang berada di dalam satu area. Nah, kayak ini. Terus ada ABR ya. Router yang menjembatani area satu dengan area yang lain. Nah, jadi ada area 1, area 0, area 1, area 2, area 3, area 4, area 5. Nah, di antara area-area ini ada yang menjembatani nanti pasti ya. Nah, routernya itu router yang menjembatani antar area itu dinamakan ABR ya. Kemudian ada lagi, ini kan berarti kan interior ya, interior gateway ya. Routingnya interior lah. Ada yang router yang menjembatani nanti antara area yang apa bukan area ya, interior gateway yang satu dengan interior gateway yang lain. Ujungnya ya. Ini yang pakai protokolnya nanti BGP ya. Itu namanya routernya ASBR istilahnya. Ya. Nah itu ya. Jadi hal dasar yang perlu Anda ketahui ya. OSPF menentukan base path-nya, jalur terbaiknya itu berdasarkan cost, ya, speed, ya. Terus dipilih yang paling kecil, yaitu jadi link-nya. Cara kerjanya ya ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yang pertama dia membentuk adjacency. Ya. Berarti kalau saat pertama kali on itu mengirimkan hello paket tadi, ya di broadcast. Hello paketnya ini tapi di broadcast kalau hello paketnya. Ya. Untuk mendeteksi tetangganya, mencari tetangganya. Terus nanti itu selain area tadi nanti di OSPF itu ada istilahnya designated router sama backup designated router. Itu kayak ya kayak router utamanya gitu ya dalam area tersebut ya. Jadi pusat komunikasi gitu ya. Kemudian nanti ini biasanya ditentukan otomatis ya. Terus nanti ada selanjutnya kalau dia sudah tahu ya, itu nanti dia mengumpulkan informasi ya. Nah, itu
dalam tahapan-tahapan atau state-state. Ya. Terus baru dia mencari rute terbaik. Yang itu belum yang terakhir ya. Yang terakhir adalah dia menjaga, memaintain tadi routing informasinya tadi, routing tabelnya agar tetap up to date ya kayak gitu. Ya. Nah, untuk implementasinya ya, itu nanti ada di PPT ya. Anda bisa mengimplementasikan ya topologi kayak yang di PPT. Di situ sudah saya detailkan ininya ya interface-nya ya, IP-nya berapa. Terus nanti Anda konfigurasi ya. Nah, PC-nya termasuk ya, VCS-nya. Terus Anda konfigurasi routernya. Ya. Nah, jangan lupa saat mengkonfigurasi routernya dikasih identitas masing-masing. Ya. Yang mengandung nama Anda atau NIM Anda gitu ya, biar unik, biar tidak dikopas sama temannya ya, saat laporannya. Ini kan saya nggak tahu kan, kalau online gini kan nggak tahu. Kalau di kelas kan bisa lihat satu-satu ya, ini praktek tenan apa enggak, apa cuma ngandel temannya. Ya. Kalau online gini susah ya, ngeceknya ya, makanya salah satu caranya yaitu routernya dikasih identitas ya. Kalau sudah dikasih identitas kan unik berarti nanti nggak bisa kopas temannya, nggak bisa ngakali lapornya nanti ya. Ketahuan nanti mana yang benar praktek, mana yang cuma kopas ya, atau kopas edit ya, gitu. Anda bisa pakai Winbox ya. Kalau Winbox berarti kayak yang di kanan ya, dari menu routing OSPF ya, baru ditambahkan ya network-nya. Ya. Terus setelah konfigurasi IP, nanti konfigurasi routing-nya ini. Ya. Pakai perintah routing OSPF network add network ya. Bla 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 ya, area backbone ya, area backbone ya. Kita pakai area ini ya, area backbone ya, areanya backbone, nggak usah pakai area yang lain ya, satu area dulu. Nah, kalau misalkan Anda mau nyoba beda area ya nggak apa-apa sih ya, boleh aja. Nah, itu nanti tempatnya ya itu dinambahkan area. Setelah network ada kanannya itu area. Nah, itu Anda bisa definisikan di situ. Nah, terus saat nanti ngasih routingnya itu nanti bisa dipilih areanya ya. Tapi untuk sementara kita belajar pakai satu area aja, area backbone ya. Tuh ya. Oke, terus nanti kalau Anda kalau sudah semua dikonfigurasi, dilakukan router OSPF neighbor print ya. Atau IP route print itu juga boleh ya. Nah, itu kalau pakai terminal, kalau pakai Winbox nanti Anda bisa lihat ya di sini ya. OSPF, di menu OSPF ada interface ya, nanti tahu ya di sini. Desainnya routernya itu yang mana. Apakah hanya satu, apakah lebih yang lain ya. Itu areanya backbone. Terus juga kalau lihat ya OSPF itu kan link state ya. Tahapan state itu kan kayak apa ya? Kayak tahapan-tahapan gitu kan. Nah, itu Anda bisa lihat nanti di sini di yang kanan ya, agak kanan itu ada tab ini neighbor ya, neighbor ini. Nah, itu nanti di tab neighbor ini ada state. Nah, itu kalau sudah connected aman ya, sudah connect semua itu full ya. Full, tapi sebelum ke full ini biasanya ada tahapan-tahapannya, inisial ya dan seterusnya ya. Nah, itu Anda bisa lihat di sini ya. State-nya itu macamnya ada apa sih ya? Ada apa aja sih? Ada down, ada attempt. Ya, kalau down itu gimana? Kalau attempt itu gimana? Kalau inisial itu gimana? Ya. Kalau exchange itu bagaimana? Sampai terakhir full nanti ya. Full itu sudah, jadi kondisinya sudah sip, ya sudah oke. Nah, kayak gitu.
Nanti Anda bisa belajar dari dua materi ini, ya. PPT dan PPT untuk prakteknya, sama ada beberapa teori, terus yang sangat lengkap itu di ini apa PDF-nya. Ini materi pelatihan untuk TCRE. Ini berguna kalau Anda nanti misalkan apa itu ternyata suka jaringan, berkecimpung nanti kerjanya di jaringan, ya, terus bisa ini ya routing kayak gini. Oke, gitu ya. Ada yang ditanyakan mungkin? Silahkan. Materinya sudah saya upload di Classroom. Ya. Ada yang ditanyakan? Monggo, silahkan. Udah kayaknya. Gimana? Enggak.